Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk Aquaculture Engineering materi episode kedua terkait dengan kita akan membahas terkait dengan lingkungan dan juga kualitas air aquaculture. Nah, secara umum aquaculture itu merupakan salah satu sektor perikanan yang kemudian yang berkembang pesat, ya, yang berkembang pesat sebagai penyedia pangan hewani. Nah, selain penyedia pangan hewani, dia juga kemudian sebagai penghasil devisa dan penyerap tenaga kerja. Jadi aspek aquaculture itu dia sebagai penyedia pangan, penghasil devisa, dan juga penyerap tenaga kerja. Kita tahu semakin hari lahan daripada di daratan semakin hari semakin berkurang terkait dengan alih fungsi lahan, sehingga mau tidak mau perikanan itu sebagai salah satu penjaga gawang daripada ketahanan pangan. Nah, dalam penyediaan pangan itu kunci utamanya sekarang adalah di kemudian perikanan. Jadi dia sebagai penyedia pangan dan juga untuk aspek produksi komoditas perikanan yang paling menjanjikan juga ada berapa banyak, apakah itu kemudian ikan, udang maupun rumput laut. Itu juga menjadi salah satu sektor komoditas unggulan untuk ekspor ke luar negeri, sehingga penghasil devisa bagi negara juga cukup tinggi. Dan dalam usaha budidaya juga pasti membutuhkan tenaga kerja yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, keberhasilan daripada usaha aquaculture itu dia sangat dipengaruhi oleh kualitas air, ya, kualitas air, faktor lingkungan, Nah, ini menjadi penting karena usaha budidaya itu kan guyonannya teman-teman pembudidaya ikan kan gini. Usaha budidaya ikan itu adalah seni mengelola air. Ya. Seni mengelola air. Kenapa seni mengelola air? Karena ikan itu kan hidup di air. Kalau airnya bagus, maka dia akan hidup tumbuh dengan baik. Airnya jelek, maka dia akan stres dan lama-kelamaan mati.
Jadi air ini bukan hanya media hidup tetapi juga penyedia oksigen. Dia menopang proses metabolisme tubuh serta uh, mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh. Sisa metabolisme tubuh. Jadi semuanya faktor-faktor itu, nilai penting daripada air itu yang menjadi air itu adalah sumber daripada keberhasilan usaha budidaya. Itu ada pada sumber utamanya ada pada keberadaan air, dalam hal ini adalah kualitas air secara keseluruhan. Perubahan kualitas air ini dapat mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan maupun kesehatan ikan. Kita tahu bahwasanya di dalam air itu kan salah satu fungsinya seperti tadi adalah penyedia oksigen. Itu kan dia sebagai sumber oksigen terlarut atau dissolved oksigen yang dibutuhkan oleh organisme untuk bernapas. Ketika kualitas airnya berubah ataupun jelek, maka akan berdampak terhadap sistem pernafasan daripada udang. Begitupun pengaruhnya terhadap metabolisme tubuh. Itu ada reaksi kimia dalam tubuh organisme itu untuk mengubah makanan menjadi energi dan zat penyusun tubuh. Itu parameter kimia daripada air itu harus stabil, kemudian akan membantu reaksi metabolisme dalam tubuh. Ketika terjadi perubahan mendadak pada kondisi air, maka akan mengganggu proses fisiologis dan juga proses metabolisme tubuh itu tidak berjalan secara maksimal. Maka akan menyebabkan itu. Terutama faktor-faktor sehingga faktor-faktor lingkungan itu harus kemudian bisa dikontrol. Dalam hal ini faktor lingkungan seperti kemudian suhu, pH, oksigen terlarut. Nah, ini harus dijaga dalam kisaran yang optimum untuk kebutuhan jenis komoditas ikan apa yang akan dibudidayakan. Nah, selain itu, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kawasan lahan usaha budidaya itu biasanya dia dekat dengan perkampungan, ada dekat dengan pertanian, ada dekat dengan industri, maka akan mempengaruhi kemudian ekosistem perairan, dan keberlanjutan usaha aquaculture juga akan terancam kalau kita tidak bisa mengelola aspek lingkungan ini, terutama air itu dengan sebaik-baiknya. Lingkungan perairan, secara definisi teman-teman bisa baca sendiri. Secara definisi teman-teman bisa membaca sendiri. Intinya adalah kemudian secara umum lingkungan ini dia tidak berdiri sendiri. Di lingkungan itu kemudian ada faktor kimia, ya, ada faktor kemudian fisika, ada juga faktor biologi. Nah, kesemuanya itu tidak berdiri sendiri, tapi saling berinteraksi.
Kenapa kok kemudian ini dia menjadi dinamis? Karena lingkuran perairan itu, kondisi dan komponennya itu akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Apakah itu berubahnya itu secara alami ataupun akibat aktivitas manusia. Nah, seperti misalkan perubahan suhu air, arus, intensitas cahaya, atau masuknya bahan organik dan anorganik dalam lingkungan perairan, itu secara otomatis akan mengganggu keseimbangan ekosistem aquaculture. Nah, dinamika ini mau tidak mau akan membuat organisme yang kita budidayakan itu harus mampu beradaptasi terhadap fluktuasi atau perubahan lingkungan agar supaya bisa hidup dan berkembang. Nah, pada aspek fisika, kimia, dan biologi kita sudah tahu kan aspek lingkungan itu akan saling berpengaruh dan saling berinteraksi. Nah, faktor fisik seperti suhu itu akan mengubah reaksi kimia di dalam air. Nah, suhu itu akan menurunkan kelarutan oksigen. Peningkatan bahan organik di dalam perairan akan mempengaruhi faktor kimia, yaitu kemudian peningkatan amonia. Dan juga amoniaknya tinggi, oksigennya turun. Akibatnya karena terjadi dekomposisi. Pertumbuhan fitoplankton di perairan itu kan selalu dipengaruhi oleh cahaya dan nutrien. Nah, ketika ini terjadi pertumbuhan fitoplankton secara biologi, maka akan mempengaruhi kemudian keberadaan jumlah oksigen dalam perairan. Jadi aspek-aspek ini, fisika, kimia, dan biologi ini kemudian saling berinteraksi dan saling menguntungkan. Nah, sehingga di dalam aspek ini, dalam hal ini kita menjaga supaya keberadaan ketiganya ini, ya, aspek dinamis daripada ketiganya ini akan terus berlangsung agar supaya keberlanjutan usaha itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu bisa kemudian kita tetap terjaga dengan baik, tidak mengalami kerugian dan lain sebagainya. Apalagi sekarang pemerintah lagi kecil-kecilnya menggalakkan revitalisasi tambak yang mangkrak. Sehingga kestabilan lingkungan itu menentukan carrying capacity atau kemudian daya tampung, daya dukung, ya, yang mengatur jumlah organisme yang dapat dipelihara tanpa menurunkan kualitas air secara drastis. Jadi kestabilan lingkungan dalam konteks aquaculture itu mengandung arti bahwasanya kondisi perairan yang relatif seimbang dan juga tidak mengalami perubahan ekstrim pada faktor-faktor fisika, kimia, dan biologi perairan. Lingkungan yang kemudian yang stabil, maka dia akan memiliki nilai parameter kualitas air, ya. Ambil contoh saja suhu, oksigen terlarut, pH, amonia maupun salinitas itu berada dalam kisaran yang optimal untuk pertumbuhan organisme budidaya. Nah, kestabilan ini mengandung arti
eh, organisme budidaya itu eh, organisme budidaya harus mampu menghadapi perubahan mendadak pada kondisi lingkungan. Tetapi perubahan kondisi mendadak itu dalam batas yang kemudian masih toleran terhadap keberlanjutan kehidupan daripada organisme air. Fluktuasi yang terlalu besar dapat menyebabkan stres fisiologis. Stres fisiologis, kalau sudah stres fisiologis terjadi, maka mau tidak mau secara otomatis akan menurunkan daya tahan tubuh yang pada akhirnya innalillahi atau memicu kematian pada organisme yang dibudidayakan di sana. Sehingga kestabilan itu tadi akan berpengaruh kepada kapasitas daripada carrying capacity atau daya dukung perairan, di mana jumlah maksimum biomasa atau populasi organisme yang dapat dipelihara dalam satu sistem perairan itu tanpa menyebabkan penurunan kualitas. Jadi seberapa besar lingkungan itu, kolam atau tambak yang kita pelihara itu mampu menampung organisme yang kita budidayakan tanpa terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang signifikan. Atau dalam istilah yang lain adalah batas kemampuan perairan untuk menampung atau menopang kehidupan organisme yang dibudidayakan. Nah, dalam hal ini maka jika lingkungan perairan itu stabil, maka dalam artian kualitas air terjaga, sirkulasinya bagus, limbah dapat terurai dengan maksimal, maka jumlah organisme yang dapat dipelihara atau dibudidayakan bisa lebih banyak. Ya, bisa lebih banyak. Jika kondisi lingkungannya tidak stabil, ada penurunan oksigen, amonianya tinggi, atau endapan bahan organiknya tinggi, maka daya dukungnya akan menurun. Daya dukungnya akan menurun. Ini yang menjadi catatan. Jadi pada intinya kestabilan lingkungan itu berperan penting dalam menentukan kapasitas daya dukung perairan di dalam sistem aquaculture. Nah, saat lingkungan stabil dan juga seimbang, maka perairan itu mampu mendukung populasi organisme dalam jumlah optimal tanpa mengorbankan kualitas air. Begitupun sebaliknya. Jika keseimbangan lingkungan itu terganggu, maka kapasitas daya dukungnya akan menurun dan kualitas airnya akan menjadi semakin buruk. Dan produktivitas budidaya pun akan sendirinya menurun. Sehingga kita perlu mengelola kualitas air dan padat tebar yang tepat agar kemudian keberhasilan dan juga keberlanjutan usaha aquaculture itu dapat kita jaga secara keseluruhannya. Itu ya, ini faktor lingkungannya secara fisika, kimia maupun biologi. Nah, ini semuanya berinteraksi seperti yang dijelaskan tadi di depan. Nah, interaksi membentuk keseimbangan perairan. Nah, ini secara keseluruhan parameter kualitas airnya. Ini saya ngambil beberapa contoh saja, baik itu secara fisika, biologi maupun kimia. Ya, kebutuhan dari masing-masing organisme. Nah, di dalam perairan itu kan pasti terjadi perubahan. Nah, ketika terjadi perubahan lingkungan, maka ini langkah-langkah sederhana yang dilakukan.
Kalau oksigennya rendah, dissolve oksigen per air terlarutnya rendah, maka kincir atau aerator itu harus dihidupkan. Dan juga pakan dikurangi dulu sementara. Kalau pH-nya turun, maka pengapuran dilakukan. Kalau amonia atau nitratnya tinggi, maka pakannya dikurangi, airnya diganti, ya, tapi tidak semuanya, sepertiganya aja diganti. Harus melakukan nitrifikasi dengan cara memberikan probiotik pada perairan. Kalau airnya terlalu keruh, maka ada proses sedimentasi yang harus dilakukan atau filter mekanis yang dilakukan dalam tambak. Kalau terjadi bloom fitoplankton, maka penggunaan pupuk organik ataupun pakan itu kita kurangi. Akan kita kurangi. Dan juga airnya harus dilakukan proses pergantian. Nah, selanjutnya dampak lingkungan terhadap aquaculture. Nah, di dalam hal ini adalah kita akan melihat lingkungan. Ada tiga hal yang kemudian yang kita potret di sini secara keseluruhan. Lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar dalam hal ini proses manajemennya. Kita harus mengontrol blooming alga, eutrofikasi. Begitupun pada pertumbuhan dan produktivitas. Ketika kondisi air baik, maka pertumbuhannya akan optimal. Pada aspek kesehatan dan juga penyakit, ada kualitas airnya buruk, lingkungan buruk, maka terjadi stres pada organisme yang dibudidayakan, dan juga akan menyebabkan stres dan pada akhirnya mudah terserang penyakit dan juga paling ekstrimnya terjadi kematian pada ikan. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah efisiensi pada penggunaan pakan. Jadi penggunaan pakan harus sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, sesuai dengan biomasanya, pakan yang diberikan, jumlah pakan yang diberikan itu, supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengurangi sisa pakan yang tidak termakan. Untuk pengelolaan kualitas air, maka ada beberapa catatan penting terkait dengan manajemen sirkulasi dan aerasi. Jadi penggunaan daripada kincir ataupun aerasi itu harus benar-benar diperhatikan, apalagi dengan pada tebar yang cukup tinggi ya. Jadi itu digunakan karena dia berpengaruh terhadap selain dia kegunaan untuk meningkatkan oksigen terlarut, dia juga penggunaan aerasi ataupun kincir juga mencegah terjadinya stratifikasi pada air dan juga mengurangi gas-gas beracun yang muncul di perairan. Pengendalian pakan juga menjadi penting, karena kalau pakan terlalu berlebih kuantitasnya, maka akan terjadi penumpukan ataupun akumulasi bahan organik di dasar perairan. Lama-lama terjadi pembusukan dan pada akhirnya menyebabkan amonia menjadi tinggi. Mengelola
fitoplankton dan mikrobiota air juga penting. Jangan sampai terjadi ledakan, ya, ledakan. Water exchange. Nah, itu juga penting untuk kemudian menambah air, mengurangi air, menambah air juga menjadi penting. Jadi seminggu itu 10% harus ganti air, ya, 10%. 10% dikeluarkan, nambah 10% lagi, jadi terjadi ke sana. Nah, juga pendaluran bahan organik maupun sedimentasi. Ini juga ya feses, sisa-sisa pakan. Nah, ini harus kita kontrol juga. Dan terakhir adalah pemantauan rutin. Jadi kalau bisa dalam tambak atau kolam itu punya catatan harian terkait dengan kualitas air. Ya, pagi diukur, siang diukur, sore menjelang malam diukur, kalau perlu malam juga diukur kualitasnya. Jadi kita punya bacaan, pemantauannya jelas. Jadi misalkan dalam satu siklus panen kan kita sudah tahu, oh bulan sekian dengan kondisi cuaca seperti ini, sampai panen seperti ini, kualitas airnya seperti ini hariannya. Kita rata-rata satu minggu bisa juga kita rata menjadi 1 bulan. Nah, jadi nanti kita ke depannya, tahun depan bisa kita prediksi di bulan yang sama dengan kondisi seperti ini, kualitas airnya seperti ini, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan untuk pada tebaknya berapa, proses pakannya seperti apa, dapat kita formulasikan di sana terkait dengan pentingnya pemantauan rutin untuk mencatat semua. Nah, dalam aquaculture, maka penggunaan daripada teknologi menjadi sangat penting. Hari ini berkembang internet dan lain sebagainya, semua orang sudah mempunyai Android, HP Android, maka ini memungkinkan, adanya sensor otomatis atau kemudian internet berbasiskan pada telepon. Jadi kita memonitor, ada sensor yang kita masukkan di dalam air. Nah, kita letakkan di dalam air, dia itu memantau kualitas air. Kita cek dari HP. Kalau ada perubahan suhu atau oksigen atau kemudian sebagainya macam, dapat kita pantau di HP. Itu aspek penggunaan teknologi di sana. Sensor otomatis maupun IoT. Yang kemudian yang kedua adalah sistem bioflok. Teknologi bioflok sekarang yang lagi menjamur. Karena dari sistem bioflok ini, dia titik tekannya adalah mengubah limbah organik menjadi pakan alami ataupun flok mikroba yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah groundwater system. Nah, dalam hal ini adalah penggunaan fitoplankton untuk menstabilkan ekosistem air. Jadi teknologi itu yang kemudian dikembangkan sudah sampai sekarang. Nah, sehingga secara umum beberapa catatan-catatan tadi adalah bagaimana pengelolaan kualitas air pada tambak maupun kolam ikan itu, ikan maupun udang itu adalah sebagai aspek vital dalam budidaya perikanan berkelanjutan. Sehingga penerapan sistem ataupun strategi dari sistem aerasi, pengaturan daripada penggunaan pakan, prebiotik, filtrasi serta monitoring itu dapat menjadi parameter dalam variabel dalam kemudian kondisi optimal, memantau kondisi optimal. Dan pada akhirnya manajemen kualitas air yang baik, produktivitas tambak maupun kolam akan menyebabkan
produktivitas tambak dan kolam meningkat, resiko penyakit menurun, serta keberlanjutan usaha itu dapat terjamin. Jadi itu beberapa catatan kritis terkait dengan aspek lingkungan dan juga kualitas air dalam aquaculture. Itu teman-teman, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.